Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahman dari kelas 02 Fakultas Teknik jurusan Teknik Elektronika D4. Pada kesempatan hari ini saya akan menjawab berbagai pertanyaan tersebut. Pertanyaan pertama, dalam kondisi seperti ini, apa saja tujuan bersama yang membuat kita sebagai satu bangsa dan yang membuat kita merasa perlu untuk mempertahankan nasionalisme Indonesia? Saya dapat menyimpulkan semua itu jelas membutuhkan kehadiran nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, dan rasa cinta tanah air yang tinggi, seperti semangat rela berkorban, pantang menyerah, menjaga tumpah darah, dan berintegritas, dan lainnya. Hari Pahlawan yang belum lama kita peringati semestinya juga mengingatkan kita untuk tetap menjaga cara-cara praktis dan strategis dalam mencintai Indonesia, bukan cara praktis dan strategis untuk merusak rasa cinta tanah air yang telah terbentuk dalam di benak-benak anak bangsa. Pertanyaan berikutnya, nilai-nilai apakah yang dapat mendukung tercapainya tujuan bersama? Saya dapat menyimpulkan mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antara sesama manusia, saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tegang rasa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Bangsa Indonesia sebagai dari masyarakat dunia internasional, maka harus mengembangkan sikap saling hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Pertanyaan berikutnya, bagaimana formula nasionalisme yang relevan dalam konteks transnasionalisme dan kewarganegaraan global? Saya dapat menyimpulkan transnasionalisme merujuk kepada peningkatan proses yang bersifat lintas batas atau lintas hubungan individu, kelompok, lembaga, dan mobilisasi di luar batas negara. Individu, kelompok, lembaga, dan negara berintegritas dengan satu sama lain dalam ruang global yang baru. Tempat bersatunya kekuasaan, budaya, dan politik satu negara dengan aktivitas multitingkat dan multinasional. Kewarganegaraan global telah mencakup seluruh warga negara atau masyarakat di berbagai penjuru dunia yang tidak membeda-bedakan ras, suku, budaya, asal negara, tingkatan, ataupun yang lainnya. Mereka bekerja sama telah bersatu dalam kebersamaan sebagai warga dunia dalam kewarganegaraan global. Pertanyaan berikutnya, bagaimana memahami berbagai perubahan dan evolusi makna nasionalisme itu sendiri? Saya dapat menyimpulkan keinginan nasionalisme ingin menjadi negara yang merdeka, keinginan hidup bersama dalam tatanan yang lebih teratur secara sosial dan politik merupakan modal dasar diperjuangkannya bentuk negara merdeka. Disinilah titik rentan nasionalisme, peran serta dalam berbagai badan atau organisasi untuk tetap mampu mempertahankan kedaulatan dan identitas nasionalnya. Nasionalisme harus mampu berkontribusi dalam mewujudkan tata masyarakat sejahtera, bermartabat, atau berkeadilan. Pertanyaan berikutnya, apakah kebijakan mengadopsi kewarganegaraan ganda atau beberapa kewarganegaraan bisa diterapkan di Indonesia tanpa mengurangi nasionalisme bangsa ini?
Saya dapat menyimpulkan pengaturan mengenai kewarganegaraan menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, terutamanya di Indonesia. Pengaturan mengenai kewarganegaraan di Indonesia pada pasal 28D ayat 4 Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Anak harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraan, disampaikan dalam waktu paling lambat 3 tahun setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin dan mempunyai surat keputusan sebagai anak berkewarganegaraan ganda. Pertanyaan berikutnya, apakah elemen-elemen yang mengikat kita sebagai satu bangsa dapat ditumbuhkan, dipelihara, dan diperkuat seiring dinamika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat? Saya dapat menyimpulkan nilai-nilai yang mengikat tersebut tercerminkan dalam 4 pilar. Kebangsaan sebagai dasar bernegara. 4 pilar tersebut diantaranya Pancasila sebagai dasar atau ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia UUD NKRI tahun 1945 sebagai konstitusi negara, serta ketetapan MPR dan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI sebagai bentuk negara, dan pilar keempat dari Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Mungkin hanya itu dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.